Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai membahas tentang support dan resisten. Lalu kita pun akan membahas untuk stimulasi awal. Di sini nanti akan kita bahas juga supply and demand, tapi untuk lebih spesifik lagi tentang supply and demand nanti ada babnya sendiri ya. Sekarang kita akan bahas apa itu support dan resisten dan tentu saja apa perbedaannya dengan supply dan demand. Oke teman-teman, kita simpel saja. Dasar SNR maksudnya adalah support dan resisten ini adalah materi basic ya. Ketika kita mau mempelajari tentang trading, kita wajib untuk tahu dulu apa itu support dan resisten dan juga supply and demand. Ini basic sekali ya, karena saya lihat di luar sana banyak sekali trader-trader pemula ya. Mereka itu banyak melihat candle ketika bergerak ke atas ke bawah, mereka langsung open posisi tanpa membaca dulu support dan resisten ataupun supply and demand sebelumnya. Padahal ini basic sekali. Wajib kita untuk tahu apa itu yang disebut dengan support dan juga resisten. Kenapa demikian? Karena semua teori trading itu adalah berangkat dari sini, berangkat dari support dan resisten. Oke. Sekarang kita bahas tentang dasar dari SNR. Apa itu SNR? Apa itu support dan resisten? Support dan resisten tentunya berbeda dengan supply and demand ya. Dari dasarnya saja sudah berbeda. Dasar dari support itu adalah reaksi harga yang pernah terjadi pada masa lalu. Contohnya begini teman-teman. Oke. Harga bergerak turun lalu dia mental ke atas ya. Maka ini yang di level bawah. Yang di level bawah ini adalah support ya. Level bawah ini adalah support. Sebentar. Ini support. Nah, lalu misal harga bergerak turun, kebalikannya bergerak naik. Oke, lalu pada level tertentu dia berbalik lagi ke bawah, maka level yang tertingginya di sini ya, ini adalah resisten. Sebentar. Jadi mengacu kepada histori yang pernah terjadi. Nah, ekspektasinya adalah ketika harga itu melakukan reject atau kembali ya, reaksi pada level tertentu ini, level ini, nanti di suatu ketika market ketika bergerak ke bawah lagi, bergerak ke sini, ini akan mengalami pembalikan lagi atau bereaksi lagi di sini. Ekspektasi trader banyaknya seperti itu ya. Jadi mengacu kepada histori. Nah, akan tetapi rupanya market itu tidak sesederhana itu ya. Karena pada kenyataannya kadang-kadang market itu membreak level ini. Jadi dia langsung ke bawah begini. Harapannya padahal di sini adalah mental ke atas, ternyata dia ngejebol level support ini, terus bergerak ke level lebih bawah lagi. Nah, oleh karena itu, karena ini mengacu kepada histori ya, pada histori yang pernah terjadi di level tertentu, tentu sangat berbeda dengan supply and demand ya. Kalau supply and demand berangkatnya adalah dari ketidakseimbangan. Oke, di sini saya catat ketidakseimbangan. Dari mana? Dari order sell dan juga order buy. Kalau misal order sell itu lebih banyak, tentu market itu akan bergerak turun. Tapi sebaliknya, ketika order buy itu besar, maka market itu bergerak ke atas. Oke. Ini konsep dasarnya daripada supply and demand. Jadi dia tidak mengacu kepada histori. Dia tidak mengacu kepada histori. History level ya, tapi kalau SNR itu mengacu pada histori. Lalu ada rupanya yang berbeda di sini, akan saya jelaskan sedikit teman-teman. Ada dari kacamata SND, ada konsep balance dan imbalance. Balance dan imbalance sebenarnya ya ini ketidakseimbangan ini ya. Akan tapi begini,
ini rupanya berbeda ya. Kalau teman-teman sering acak-acak scroll lalu menemukan konsep trading semacam SMC, di sana dikenalkan candle imbalance dan sebagainya, agak sedikit berbeda pandangan SND dan pandangan SMC tentang balance dan imbalance. Oke, di sini saya contohkan dan sederhana saja teman-teman. Misal suatu harga barang itu biasanya dia bergerak, katakanlah ini beras ya, dia mengalami kenaikan, penurunan, kadang lebih turun dikit, kadang lebih naik dikit. Nah seperti ini. Nah ini adalah level keseimbangan dia. Jadi semua barang itu mempunyai harga rata-rata ya. Saya contohkan itu adalah beras itu harganya sekian, kadang naik sekian, jadi setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya dia ada levelnya ya, apalagi dikontrol oleh pemerintah. Jadi harga beras misal harga tertinggi per kilo itu adalah 15.000 misal, terendah adalah 8.000 misal, udah dia mengacu di harga itu. Nah inilah yang disebut dengan balance ya, ini yang disebut dengan balance. Akan tetapi ketika nanti ternyata pas menjelang lebaran harga itu bergerak langsung melebihi dari level tertingginya, yaitu level 15.000. Nah, level tertinggi 15.000 adalah disebut dengan resisten. Level terendahnya 8.000 tadi adalah level supportnya. Sementara ketika dia nge-break harga 15.000 itu, maka harga itulah yang disebut dengan imbalance ya, atau tidak seimbang. Nah, ketika sampai ke harga ini, dia akan membentuk harga baru lagi, acuannya lagi. Nah, sampai di sini, dia biasanya akan membentuk pada periode tertentu, misal hari puasa sampai menjelang lebaran, dia membentuk lantai lagi begini. Ya, sampai nanti puasa atau lebaran itu sudah selesai, dia akan kembali normal ke harga sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan balance dan juga imbalance. Jadi yang harga bergerak nge-break seperti ini dengan impulsif pergerakannya, ini yang disebut dengan imbalance. Sedangkan ketika market itu bergerak di level tertentu saja, tertingginya dan juga terendahnya, maka itu yang disebut dengan balance dalam kacamata SND. Oke. Sebentar. Nah, oke teman-teman. Di sini saya asumsikan bahwa saya tuliskan aja ya biar mudah. Ini adalah harga ketika beras itu mengalami seimbang ya, atau balance di luar lebaran ya, misal di luar puasa, harga itu bergerak ya setinggi-tingginya begini. Ini yang disebut dengan balance. Nah, ini kacamata SND ya, balance. Dan ketika dia break ke atas, dia bentuk lantai baru di atas, ini disebut dengan imbalance. Imbalance. Di atas ini disebut balance lagi teman-teman ya. Ini disebut balance lagi pada area ini. Nah, ini disebut dengan balance lagi. Nah, ini menurut kacamata SND ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat supply and demand, dia akan berupa base ya, dia akan berupa area, zona. Maka zona supply dan juga zona demand. Berbeda dengan SNR. Nah, SNR di dalam balance, di dalam SNR di dalam SND itu pasti terdapat SNR. Ada supply, ada resisten dan juga ada support. Ada resisten dan juga ada support. Nah, seperti itu. Sementara kebalikan, kalau support dan resisten belum tentu itu berupa zona ya. Belum tentu dia berupa zona. Oke. Saya rasa untuk materi awal, yaitu dasar sekali ini tentang SNR dan juga SND, yang harus diketahui oleh kita, saya rasa cukup ini. Harapannya adalah saya menjelaskan ini teman-teman lebih cepat dimengerti
dengan penjelasan yang singkat. Saya berusaha untuk menjelaskan segampang-gampangnya atau sesederhana mungkin lah, seperti itu. Oke, sekarang kita mari contohkan di chart langsung ya. Kita contohkan di chart langsung. Wow, sebentar. Ini kok begini? Oke, kita contohkan di chart langsung. Mana perbedaan daripada SNR dan juga supply and demand. Oke, di sini kita lihat swing di sini ya. Ada swing high, ada swing low. Contoh seperti ini, teman-teman. Contoh begini. Ini adalah resisten. Contoh. Jadi pada level ini harga berbalik turun. Ini adalah resisten. Lalu di bawah sini adalah support yang ini. Ini support, di bawah lagi ada support lagi. Yang support ini jadi resisten, nanti kita bahas itu ya di bab berikutnya. Nah, jadi SNR itu hanya sekedar di level-level tertentu saja seperti ini. Di mana lagi setelah ini? Ini adalah berupa resisten, ini juga resisten, ini juga resisten, ini juga resistance, dan ini juga resistance. Ini pun sama resistance. Oke. Ini juga resisten. Nah, ini adalah contoh-contoh resisten dan juga support. Ini support, teman-teman. Di level sini support. Nah, jadi inilah perbedaan. Inilah yang disebut dengan SNR. Lalu berbedanya apa dengan supply and demand? Supply and demand itu harus berupa zona atau berupa area ya, teman-teman. Contoh begini. Ketika harga itu ngebentuk ke base atau ngebentuk balance, dia akan bergerak di situ-situ saja, teman-teman. Sebentar, ini saya hapus dulu. Kita hapus dulu biar clear. Oke. Nah, contoh ini teman-teman ya. Ketika harga itu bergerak di sini, nih di level ini, di area sini, dia bergerak di situ-situ saja, di area situ-situ saja. Nah, ini adalah disebut dengan demand ya. Ini demand area nih. Jadi kalau supply and demand dia berupa area atau berupa zona, berbeda dengan SNR atau support and resistance. Nah, ini adalah demand ya. Lalu mana lagi? Ini pun demand, teman-teman. Nah, lalu mana supply? Contoh supply. Nah, kita lari ke time frame lebih kecil. Coba kita lihat. Mana supply di sini banyak ya, teman-teman, supply. Contoh supply, ini pun supply sama, ini pun supply. Di sini supply, teman-teman. Dia berupa zone ya, berupa area. Lalu ini demand. Nah, beginilah supply and demand, berbeda dengan SNR. Oke, ini contoh singkat saja di chat. Saya rasa teman-teman yang mengikuti trading saya sudah paham lah soal ini ya. Saya coba sederhanakan saja supaya mudah difahami. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.